Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan materinya anak-anak, jadi tentang dinamika rotasi. Apa saja yang akan dipelajari di kesempatan ini? Ini saya jelaskan sebagai berikut. Jadi ada berapa materi prasyarat yang harus kalian kuasai. Materi ini adalah materi kelas 10 yang harus kalian kuasai gitu. Jadi di antara sekian materi yang saya tayangkan ini, itu ada 3 materi yang sudah dipelajari di kelas 10. Jadi mekanika, pneumatika, dan dinamika ini dipelajari di kelas 10. Kemudian di video ini itu saya tayangkan nanti adalah tentang momen gaya dan momen kopel. Jadi total materi yang akan kalian pelajari adalah ada momen inersia, momentum sudut, hukum bekalan momentum sudut, gerak menggelinding, energi rotasi, energi gerak rotasi, latihan soal dan pembahasan. Kompetensi dasar yang akan dipelajari adalah kompetensi 3.1, menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, momentum sudut pada benda tegak, statis dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari, semisal dalam dunia olahraga gitu ya. Membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan keseimbangan benda tegak. Indikator yang akan kita bahas di sini adalah indikator 3.1.1, mendefinisikan besaran-besaran dinamika rotasi berdasarkan analogi dinamika partikel. 3.1.2, menyelidiki pengaruh torsi pada sebuah benda dalam kaitannya dengan gerak rotasi benda tersebut. Jadi cara belajarnya nanti adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, perlu menggali materi prasyarat, mendefinisikan makna, konsep, prinsip, dan mengkaji materi dan dengan cermat dan cerdas, menguasai materi dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam soal. Kemudian yang pertama anak-anak, ini perlu kita bahas satu persatu. Jadi pokok bahasan kita itu terdiri dari 2 kata, 1 dinamika, 1 rotasi. Apa yang muncul dalam pikiranmu saat memaknai kata dinamika? Jadi tolong kalian tulis menurutmu dinamika itu apa? Silakan tulis di buku catatan. Siapkan 2 buah buku catatan ya, terus 2 buah buku. Satu pertama adalah buku catatan, yang kedua adalah buku tugas. Jadi buku catatan bisa melanjutkan buku fisika kelas 10 yang sudah kalian punya. Kemudian buku tugas tolong siapkan 1, kemudian dikasih sampul yang sama gitu ya. Kemudian yang kedua, apa menurutmu makna kata rotasi ini? Tulis juga dalam buku catatanmu. Jadi kalau 2 kata ini digabung menjadi dinamika rotasi, itu maknanya apa? Kemudian cocokkan definisi yang sudah kamu tulis itu dengan definisi yang ada di buku paket ataupun di internet. Sebagai awal, saya kasih ilustrasi seperti yang anakku. Ada gambar 1 ini adalah daun pintu dalam keadaan tertutup. Perhatikan dengan seksama bagian-bagian dari daun pintu ini. Jadi kalau kalian lihat satu persatu bagian dari daun pintu ini, ada bagian ini, engsel gitu ya. Ada 6 engsel kalau di pintu ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada pegangan pintu, pengunci. Ya. Apa sebenarnya fungsi dari engsel ini gitu ya? Kalau di fisika. Kemudian kalau pintu ini kita buka, maka gerak apa yang dilakukan oleh pintu ini? Jadi tentukan jenis gerak dari daun pintu ini setelah diberi gaya pada gagangnya.
Jadi kalau kalian uji cobakan di rumah, coba saja buka pintu rumah kalian, gerak apa yang dilakukan oleh daun pintu ini? Jawabannya adalah gerak melingkar atau gerak rotasi. Kalau ada pertanyaan, apakah syarat dari suatu benda supaya bergerak rotasi atau gerak melingkar? Maka jawabannya adalah ada di poin ini, yang saya tunjuk dengan kursor ini. Nah, poin di engsel atau di fisika biasanya dikatakan sebagai sumbu putar. Seperti itu. Saya lanjutkan. Komponen apa saja yang dipelajari di momen gaya atau dilambangkan dengan tau, ya. Yang pertama gaya, kemudian lengan gaya, yang ketiga arah momen gaya, yang keempat adalah perjanjian arah momen gaya. Jadi kalau ditanyakan apakah itu gaya, coba kalian mengingat kembali pada saat pelajaran kelas 10 pokok bahasan hukum Newton. Jadi yang dimaksud dengan gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Baik. Kemudian nanti akan ada konsep lengan gaya, arah momen gaya. Nah, arah momen gaya ini saya lambangkan dengan jam. Kenapa? Karena nanti arah putaran itu bisa searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam. Kalau searah bagaimana? Kalau berlawanan arah bagaimana? Saya lanjutkan. Momen gaya atau torsi. Momen gaya ini itu didefinisikan sebagai ukuran kecenderungan sebuah gaya untuk memutar sebuah benda tegar terhadap titik poros. Jadi di sini ada dua buah kata yang saya kasih huruf kapital gitu. Yang pertama gaya, yang kedua benda tegar. Apakah gaya itu? Sudah kita bahas baru saja. Sekarang definisi benda tegar. Benda tegar itu adalah, ini salah dua contoh ya. Dari sekian banyak contoh dari benda tegar. Satu itu adalah kunci pemutar mur ya, pembuka mur ya, kunci Inggris. Kemudian satu pembuka mur ban mobil. Jadi kalau kita definisikan dari dua contoh ini, apakah benda tegar itu? Yaitu adalah benda yang kalau dikasih gaya tidak mengalami perubahan bentuk volume. Ya, itu yang dikatakan sebagai benda tegar. Benda tegar itu adalah benda yang kalau dikasih gaya, dipengaruhi gaya, tidak berubah bentuk dan volumenya. Kemudian yang kedua, bagaimanakah momen gaya ini bekerja? Ya, ini bisa kalian perhatikan. Menurut kalian, dari dua contoh ini, gambar kanan dan gambar kiri, ini mana yang lebih ringan untuk membuka bautnya? Yang bagian kanan ini lengannya panjang, kemudian yang bagian kiri lengannya agak pendek. Kemudian selanjutnya, konsep lengan momen. Lengan momen atau dilambangkan dengan L didefinisikan sebagai jarak atau panjang garis yang ditarik dari poros sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya. Jarak atau panjang garis ini kalian tahu. Titik poros kalian tahu. Maka sekarang garis kerja gaya. Perlu kita bahas nanti apakah garis kerja gaya itu. Nah, garis kerja gaya itu didefinisikan sebagai lintasan atau garis merah putus-putus ini. Lintasan yang akan dilewati sebuah gaya jika gaya tersebut maju atau mundur. Sehingga kalau gaya ini kita dorong ke depan, maka lintasan putus-putus ini yang akan dilewati, maupun kalau mundur, putus-putus ini akan dilewati. Di bagian ini itu ada tulisan lengan gaya sama dengan 0 atau L sama dengan 0. Nah, bagaimana hal ini terjadi? Ya kembali lagi ke definisi dari lengan gaya. Lengan gaya itu adalah
jarak yang ditarik dari titik poros sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya. Kalau di bagian ini ya, garis kerja gaya itu berimpit dengan poros P, sehingga otomatis tidak ada jarak antara poros dengan garis kerja gaya, sehingga didapatkan lengan gayanya sama dengan 0. Bagaimana dengan dua kejadian ini? Nah, kejadian pertama, gitu ya, ada sebuah mur yang mau dibuka menggunakan engkol atau kunci mur yang dikasih pengaruh gaya arah ke atas membentuk sudut theta. Jadi pertama kalian lukiskan adalah garis kerja gayanya. Garis kerja gaya pada gambar ini itu saya kasih garis putus-putus ini warna merah ke bawah maupun ke atas. Kemudian lengan gaya itu kalian fokus semua pada titik P ini. Jadi pensil kalian itu letakkan di bagian poros, kemudian tarik garis menuju garis kerja gaya yang tegak lurus. Jarak antara P sampai dengan perpotongan titik ini itu yang dikatakan sebagai lengan. Kemudian yang kedua di sini, kalau kunci mur ini itu kita tarik dengan gaya F ke atas, maka kecenderungan dari gerak dari kunci ini itu adalah berlawanan arah jarum jam. Kecenderungannya akan berputar ke sana ya, berlawanan arah jarum jam. Perjanjiannya, kalau pemberian gaya ini menyebabkan benda itu kecenderungannya berputar searah jarum jam, maka kita katakan atau perjanjiannya adalah momen gayanya bernilai positif. Nah, paling gampang seperti anak-anak. Jadi kalau engkol ini kita putar berlawan arah jarum jam, kira-kira mur ini makin nancap atau lepas? Nah, ternyata ya lepas. Berarti kan arahnya ke atas. Kalau diingat kembali diagram kartesius sumbu Y, nilai yang ada di atas sumbu X itu bernilai positif, yang ke bawah adalah bernilai negatif. Begitu juga sebaliknya. Kalau dipengaruhi oleh gaya yang menuju ke bawah, maka menyebabkan kecenderungan kunci ini akan berputar searah jarum jam. Perputaran searah jarum jam ini kita katakan bahwa nilai momen gayanya sama dengan negatif. Ini sebuah perjanjian saja, gitu ya. Jadi boleh dibalik sebenarnya. Kemudian selanjutnya, bagaimanakah kita cara menentukan momen gaya? Jadi menentukan momen gaya boleh menggunakan cara matematis atau cara grafis, itu cara gambar. Ini yang pertama saya coba menyelesaikan dengan cara gambar, cara grafis. Jadi kalian tahu bahwa titik P ini adalah titik poros. Ya, kemudian pangkal dari gaya ini itu titik O. Perpotongan antara garis yang ditarik dari sumbu dengan garis kerja gaya titik A. Nah, ini kalian perhatikan di sini bahwa jarak P ke A itu adalah lengan gaya. Sudut theta adalah sudut yang dibentuk oleh gaya terhadap garis horizontal. Sehingga nanti kita bisa memampatkan segitiga yang dibentuk oleh theta ini untuk diselesaikan secara matematis. Jadi momen gaya itu boleh tahu sama dengan lengan tegak lurus kalikan gaya. Kalau dilihat dari segitiga PAO ini, maka nilai sin theta, sin demi depan dibagi miring. Maka sin theta sama dengan L per R. Sehingga nilai L-nya sama dengan R sin theta. Maka momen gayanya sama dengan R sin theta kalikan F. Kalau di buku biasanya tertulis sebagai tau sama dengan R kalikan F sin theta, karena perkalian gitu. Kita lanjutkan.
bagaimanakah kalau kita menyelesaikan menggunakan cara analitis? Yang kita uraikan itu adalah gayanya. Anak-anak diingat-ingat pada saat bicara tentang resultan gaya. Ini, coba perhatikan ini, poin ini. Kalau saya punya gaya F seperti ini, maka gaya F ini bisa kita uraikan pada sumbu X, kita hasilkan adalah Fx, pada sumbu Y kita hasilkan Fy. Kalau bagian dari komponen dari gaya ini kita uraikan, maka bisa kita ubah dalam bentuk seperti ini. Jadi F, ini Fx, ini Fy. Kalau kita ingin menyelesaikan seperti ini, maka gunakan saja tau sama dengan lengan. Jadi jarak antara poros dengan titik pangkalnya gaya ini kita anggap sebagai lengan. Lengan kalikan gaya yang tegak lurus. Jadi ada dua buah cara gitu ya, cara menentukan persamaannya. Yang pertama ini adalah tau atau momen gaya sama dengan lengan tegak lurus kalikan gaya. Sedangkan yang kedua itu adalah lengan kalikan gaya tegak lurus. Dengan melihat gambar uraian gaya ini, maka kita dapatkan bahwa sin theta sama dengan sin demi. Sin depannya itu Fy, miringnya itu F. Sehingga sin theta sama dengan Fy per F. Atau Fy sama dengan F sin theta. Sehingga kalau persamaan ini kita masukkan ke persamaan di atas, maka akan kita dapatkan tau sama dengan R kalikan F kalikan sin theta. Jadi baik secara analitis maupun secara gambar atau grafis didapatkan persamaan yang sama. Momen gaya sama dengan lengan kalikan gaya kalikan sin theta. Tahu ya kira-kira kenapa menggunakan sin kok bukan cos? Sekarang yang kedua, apakah Fx-nya ini tidak berfungsi? Jadi uraian gaya dari F ini pada saat kita uraikan pada sumbu E kita dapatkan Fx. Kalau garis kerja Fx ini kita lukiskan, maka akan kita dapatkan bahwa garis kerja gayanya ke sini ya, atau ke belakang. Yang ke belakang ini jelas bahwa antara garis kerja Fx dengan poros itu berimpit, sehingga lengannya sama dengan 0. Kemudian selanjutnya, dengan memahami momen gaya, lengan gaya, dan arah putaran momen dengan perjanjiannya, maka seharusnya kalian bisa mencari masing-masing lengan dari gaya yang mempengaruhi persegi panjang ini. Di bagian ini itu saya kasih sebuah gambaran, ada sebuah persegi panjang dengan panjang 80 cm, lebar 60 cm, kemudian dipengaruhi oleh 4 buah gaya. Gaya F1, F2, F3, dan F4. Pertanyaannya adalah berapakah lengan masing-masing gaya dan besarnya momen gayanya kalau porosnya itu ada di titik A. Saya kasih contoh satu anak-anak. Jadi berapakah lengan dari F1? Jadi gambar F1 seperti ini. Kalau kita lukiskan garis kerja gayanya, maka garis kerja gayanya ke sini ya. Dan ke belakang sini. Kemudian untuk menentukan lengan, itu tinggal letakkan pensilmu di titik A. Kemudian setelah itu dari titik A ini tarik garis tegak lurus ke bawah. Sehingga akan didapatkan panjangnya ini. Ini yang dikatakan sebagai lengan. Jadi jarak antara poros tegak lurus dengan garis kerja gaya. Kalau ditanyakan berapakah lengan dari F1, jawabannya adalah 60 cm atau 0,6 meter. Berapakah momennya? Momennya berarti lengan 0,6 kalikan gaya 20.
Maka tinggal kalian kalikan 0,6 kalikan 20. Jawabannya adalah 12 Newton meter. Sekarang bernilai positif atau negatif? Ya, anggap aja di sini dipaku, kemudian ditarik ke sana. Maka kecenderungan muternya kemana? Kecenderungan muternya adalah berlawanan arah jarum jam. Maka nilai momen gayanya berarti positif. Ini satu contoh di tugas ini. Jadi tugas ini kalian kerjakan, taruh di buku tugas, kemudian nanti sewaktu-waktu saya suruh kumpulkan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, subpokok bahasan selanjutnya adalah tentang momen kopel. Saya ilustrasikan sebuah gambar di sini. Ada sebuah kompas. Jadi, kalau kita bicara bagian-bagian dari kompas ini, kompas itu terdiri dari wadah, kemudian magnet jarum, kemudian cairan. Jadi, magnet jarum ini itu akan melayang di cairan di dalam kompas. Pada saat posisi cairan ini seimbang, gitu ya, maka magnet yang ada di dalam kompas ini itu akan menunjukkan arah utara selatan. Nah, yang sebelumnya tidak menunjukkan arah utara selatan, pada saat seimbang akan menunjukkan arah utara selatan. Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya adalah ada gaya yang menarik magnet ini ke arah utara selatan. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi, pada bagian ujung kiri dari kompas, jarum kompas ini, magnet jarum ini, itu ada gaya ke atas. Sedangkan bagian kanan yang warna putih ini juga ada gaya ke bawah. Kalau besar gayanya ini sama, maka kecenderungan dia akan mengalami perputaran. Seperti itu. Jadi, kalau ditanyakan berapakah besar momen kopelnya? Jadi, momen kopelnya itu adalah hasil kali antara gaya dan jarak antar dua gaya. Kalau kita definisikan kopel itu apa? Kopel itu adalah dua buah gaya yang sejajar, sama besar, dan berlawanan arah. Oke, langkah selanjutnya, jangan lupa perbanyak membaca buku, kemudian banyak latihan. Di buku pendukung, buku Sakupindo itu banyak latihan. Nanti kita bahas satu persatu di video selanjutnya tentang pembahasan latihan soal yang ada di buku tersebut. Kemudian video-video yang akan saya buat nanti seluruhnya akan saya upload di channel saya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan harapannya kalian bisa menangkap materi ini. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.